Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Syiar Gerak Muslimat Indonesia. Pemirsa di rumah yang selalu setia menantikan tausiah dari Umi Hajah Irena Handono. Apa kabar semuanya pemirsa yang berada di rumah masing-masing serta mungkin di fasilitas dalam keanggotaan kita semua di Gerak Muslimat Indonesia yang senantiasa Allah selalu memberikan rezeki, karunia, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa ibunda yang sangat kita sayangi ini, Umi Irena Handono. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Ibu Wes juga demikian kan? Alhamdulillah. Ibu Ketua Provinsi Banten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin, 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 amin. Umi, pada episode sebelumnya kita membahas masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul. Sampai pada peristiwa pembelahan dada Rasulullah atau Syaqqu Sadr. Kira-kira apa yang kita bahas pada episode kita hari ini? Alhamdulillah. Bahasan kita hari ini menarik sekali. Kita sedikit akan review ulang ya. Ya. Peristiwa-peristiwa penting yang sudah dialami oleh Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beliau lahir tahun 570 Masehi, lalu disusui oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah di usia baru lahir sampai 4 tahun. Kemudian ada peristiwa pembelahan dada Syaqqu Sadr, itu usia 4 tahun kurang lebih seperti itu. Belum lama maka kemudian terjadi peristiwa penting lain lagi, yaitu wafatnya Ibunda Aminah binti Wahab saat Rasulullah usianya baru 6 tahun. Dan berikutnya beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib pada usia 4 sampai 6 tahun. Dan sesudah itu masih ada peristiwa lagi, yaitu kakeknya tercinta wafat di usia Rasulullah 8 tahun. Kemudian berikut lagi dia diasuh oleh paman beliau tercinta Abu Thalib pada usia 8 tahun. Dan setelah itu mulailah ikut perdagangan, perjalanan dagang ke Syam, dan disitulah bertemu dengan pendeta Bahira atau yang seringkali juga disebut Buhaira atau Bahira, orang yang sama. Betul sekali Umi. Dan itu pada usia 12 tahun. Betul sekali apa yang dikatakan Umi. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang peristiwa yang sangat menarik, yaitu peristiwa perjalanan dagang ke Syam dan pertemuannya lah begitu ya, perjumpaannya dengan pendeta Bahira atau Buhaira. Baik, silakan Umi. Ada sebuah pertanyaan yang menarik, dan hal ini jarang dibahas, tapi penting, makanya sekarang kita bahas. Ya. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut perjalanan dagang ke Syam? Padahal pada waktu itu beliau kan masih kecil usianya, sekitar 12 tahun. Kok sudah ikut perjalanan dagang ke Syam? Apakah beliau membantu pamannya berdagang di usia 12 tahun itu? Kira-kira gimana? Coba kita pertanyakan. Kalau menurut Ibunda gimana? Ya begitu, Rasulullah itu waktu itu kan masih usia
12 tahun ya, pada usia 12 tahun. Jadi diajak dibawa untuk berdagang ke negeri sana. Dibawa, ya, istilahnya dibawa. Ya, dibawa. Jadi bukan berdagang tapi dibawa. Dibawa. Dan setidaknya ada 5 alasan Iya. mengapa beliau ikut pamannya dalam perjalanan dagang ke Syam. Ada 5 alasan. Pertama, ini adalah alasan pengasuhan dan perlindungan. Iya. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah yatim Betul. dan berada dalam tanggungan Abu Thalib, sang paman, ya kan? Kedua, perjalanan dagang ke Syam adalah perjalanan panjang dan berisiko. Panjangnya gimana? Coba kita lihat. Perjalanan dari Mekah ke Syam pulang pergi kurang lebih menempuh waktu 6 bulan. Ya. Berarti untuk jalannya saja itu butuh waktu berangkatnya itu 2 bulan. Dari Mekah sampai ke Syam itu 2 bulan. Terus 2 bulan dipakai untuk berdagang. Sudah total 4 bulan ya. Pulangnya 2 bulan. Jadi totalnya 6 bulan. Kurang lebih begitu. Nah, sedangkan Abu Thalib adalah orang miskin yang tidak mempunyai penjaga khusus yang bisa ditugaskan untuk menjaga Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih 12 tahun. Belum Nabi ya. Belum Nabi. Maka beliau sendirilah yang harus menjaga Muhammad SAW. Seusia janji beliau pada sang kakek, yaitu Abdul Muthalib yang telah meninggal dunia. Jadi mengajak beliau Muhammad SAW adalah bentuk tanggung jawab wali, bukan untuk memperkerjakan. Makanya diajak ke Syam ini sebagai bentuk tanggung jawab seorang wali. Jadi bukan dengan maksud untuk memperkerjakan. Yang kedua, ini adalah pendidikan hidup. Ya, pendidikan kan bisa didapat misalnya kita berbicara di sekolah ini. Ini pendidikan hidup berdasarkan pengalaman ya. Nah, pendidikan hidup melalui pengalaman langsung. Kita lihat tradisi Quraisy. Tradisi Quraisy ini anak laki-laki itu diperkenalkan dengan dunia dagang sejak dini. Makanya orang Arab kan pintar-pintar dagang kan. Betul. Kayak kalau di Indonesia orang-orang Cina itu belum sekolah udah ngerti dagang gitu. Nah, caranya gimana mengenalkan dunia dagang pada anak masih kecil? Ya caranya dengan ikut kafilah dagang. Maka apa yang dilakukan? Mengamati dan belajar adab safar. Tuh. Semua itu diajarkan pada usia dini untuk belajar. Caranya belajar gimana? Melihat dan menyerap. Ya kan anak kecil. Melihat ini ngapain. Terus mendengar, gitu ya. Mendengar berarti apa? Menyerap. Bukan mengerjakan tugas berat. Bukan mengeksploitasi anak gitu ya. Nah, yang ketiga, penilaian karakter dan amanah sejak kecil. Muhammad SAW sejak kecil pun sudah dikenal sebagai anak yang apa? Anak yang tenang, jujur, amanah. Sekali lagi ya, tenang, nggak uring-uringan, nggak emosional gitu. Itu memang pendidikan sejak awal. Nggak cukup sudah remaja baru diajarin. Ya. Bisa gagal mengajarkan ya. Jadi sejak kecil tenang, jujur. Jujur itu kalau nggak diperkenalkan, nggak diajarin, nggak dibimbing sejak kecil nggak mungkin. Ya, nah? Amanah juga begitu. Soalnya harus dari kecil ya Mia. Sejak dari kecil, sejak dini. Amanah. Amanah itu apa? Gampangannya apa?
setia pada janji, ya. Amanah, mengemban amanah, setia pada janji. Nah, keikutsertaan beliau, jadi kalau Muhammad kecil, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibawa ke Syam, keikutsertaan beliau ini memungkinkan Abu Thalib mengamati justru karakter dan tanggung jawabnya dalam situasi nyata. Prakteknya kalau sudah di lapangan kayak apa gitu ya. Walaupun masih kecil, ketemu sama orang bagaimana, menyapa orang bagaimana ya. Kalau orang habis transaksi ucapannya bagaimana gitu kan ya. Terus kalau orang lewat bagaimana harusnya. Nah itu diajarkan semua. Saat safar, saat interaksi dengan orang lain, dan bagaimana kedisiplinannya. Orang hidup nggak pakai disiplin, wah amburadul. Keempat, kebutuhan emosional dan ikatan keluarga. Apa ini maksud? Begini, ini coba kita lihat ya. Hubungan antara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Thalib itu sangat dekat. Pamannya kan? Pamannya betul. Abu Thalib itu menyayangi Rasulullah, menyayangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari anak-anaknya sendiri. Masya Allah. Karena ini amanah. Nah, maka mengajak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menjaga stabilitas emosional anak yatim. Masya Allah. Nggak ditinggal gitu aja, ya. Tapi justru diajak. Dan memperkuat ikatan wali dan anak. Jadi satu ikatan ya. Satu ikatan batin. Betul. Antara Abu Thalib dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi nggak ditinggalin atau dititipin orang, nggak, tapi tetap dalam pengawasan, bimbingan, pengasuhan. Nah, yang kelima, hikmah ilahi. Ini penting. Ya. Jadi dalam perjalanan ini terjadi pertemuan dengan Bahira atau Buhaira yang mengenali tanda kenabian dan sekaligus menyarankan perlindungan. Ini benar-benar di luar skenario manusia, nggak direncanakan sebelumnya. Insyaallah, subhanallah. Ini adalah murni bagian dari penjagaan Allah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam ikut perjalanan bukan karena tenaga, ya, dieksploitasi, ya, melainkan karena pengasuhan, pendidikan karakter, keamanan, ya, lebih aman. Terjamin keamanannya, terus apa? Juga merupakan tradisi dagang orang-orang Arab. Nah, manfaatnya bersifat pembelajaran jangka panjang, ya, bukan kontribusi kerja saat itu, bukan sesaat, tapi justru jangka panjang. Ini paham ya Bu ya? Masya Allah, sangat jelas Umi. Apa yang Umi paparkan? Nah, tadi di awal acara Umi menyinggung tentang pendeta Bahira. Ya. Bagaimana detail perjumpaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendeta Bahira itu? Oke, ini lebih menarik lagi. Penting banget, banyak yang nggak ngerti. Banyak juga yang merasa dirinya ngerti padahal informasinya nggak lengkap. Dan seterusnya, macam-macam lah. Ayo sekarang kita bebaskan dari kesalahpahaman ya. Ya, Umi akan berikan informasi yang lebih detail, yang tidak banyak diketahui. Bahwa Bahira nama lainnya adalah Sergius. Ya. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang Yunani Romawi itu memanggilnya dengan nama Sergius.
Bahira hanya nama panggilan. Jadi dia ini memang diberi nama Sergius. Dia adalah pendeta Nasrani yang tinggal di Busro atau Busro atau Busra atau Bostra, itu di Syam, wilayah Kristen Bizantium. Ia dikenal bukan pendeta biasa, tapi beliau adalah ahli kitab. Disebut ahli kitab. Kenapa? Karena mengetahui tentang Taurat dan Injil versi Suryani. Versi Suryani ini adalah dialek yang dipakai di Aram Timur oleh orang-orang Arab yang ada sekitaran di sana. Mengapa sampai bisa berjumpa dengan pendeta Bahira? Apa ada sengaja janjian atau kebetulan atau gimana begitu ya? Nah ini Bahira ini ternyata seorang pendeta yang jarang berinteraksi dengan kafilah dagang. Dia lebih konsen di kependetaannya. Dia nggak tertarik dengan dagang. Dia khusus pendeta ya. Dia pendeta. Dia tidak pernah peduli dengan urusan perdagangan. Apalagi berinteraksi dengan para pedagang. Tapi tidak lazim. Suatu hari ketika beliau keluar dan mengundang rombongan kafilah dagangnya Abu Thalib untuk makan. Ini aneh. Seorang pendeta mendatangi tamu yang mendatangi pedagang yang saat itu di bawah kepemimpinan rombongan Abu Thalib. Ngapain? Diajak makan. Sengaja mengundang untuk makan ya? Belum. Kenal nggak sebelumnya? Nggak kenal. Belum kenal. Baru saat itu kenalnya. Itu diajak makan. Baru saat itu baru diajak makan ya? Iya, Masya Allah. aneh kan? Aneh, betul. Yang ngundang pendeta. Iya, sangat luar biasa itu nih. Yang diundang pedagang. Iya. Serombongan diundang. Nah, jadi yang dijamu makan oleh pendeta Bahira ini itu orang banyak. Dan peristiwa ini nggak pernah dilakukan sebelumnya. Terus ngapain kok mendadak ngundang makan seseorang yang baru dia kenal saat itu? Berarti yang tidak biasa hal seperti itu sih dilakukan. Ya. Kenapa Bahira mengundang rombongan makan Abu Thalib? Kenapa ngundang yang lain? Gitu ya. Kan ada juga yang dia kenal. Tapi ini nggak kenal. Nah, alasan yang disebut dalam sumber klasik ini karena Bahira melihat tanda-tanda yang tidak biasa. Ada suatu yang beda gitu ya. Makanya yang dipilih justru rombongan Abu Thalib. Apa yang tidak biasa ini? Tanda apa ini? Yaitu satu, awan terlihat melindungi satu orang di dalam kafilah. Jadi awan itu bergerak. Awan bergerak itu bukan melindungi satu ruangan, ya. Bukan melindungi satu rombongan, enggak. Tapi hanya seorang yang dinaungi oleh awan. Hanya Rasulullah. Ya, ternyata itulah Muhammad kecil. Nah, terus ada batu, pohon. Ini juga memberikan naungan kepada kabilah ketika berhenti. Kepada kafilah ketika berhenti, pohon atau batu itu memberi naungan. Maksudnya gini, saat Muhammad SAW kecil duduk di dekat batu atau pohon, bayang-bayang batu atau pohon itu langsung meneduhi beliau. Insyaallah. Jadi ini ada sinar, ini ada batu, gitu ya. Maka di sini ini kan tertutup bayang-bayangnya ini tertutup, jadi
tidak mengenai panasnya, tidak mengenai Muhammad kecil. Masya Allah, subhanallah. Dan orang lain enggak loh. Hanya Muhammad kecil itu. Iya. Masya Allah. Yang lain enggak. Padahal mereka berada di tempat yang tidak teduh. Mestinya semuanya kena panas, termasuk beliau. Tapi Muhammad SAW selalu begitu, mengalami ini. Jadi ada awan-awan yang nutupi. Ada batu, ada pohon. Ini yang menghadang panasnya matahari. Allah selalu melindungi ya. Betul. Dan yang ketiga, inilah menunjukkan ada kecocokan deskripsi kenabian yang dikenal oleh Bahira dari kitab sucinya. Dan ini tercantum dalam Ibnu Hisam sampai dan kemudian Ibnu Hisam juga Al-Baihaqi Dalail An-Nubuwah. Nah, terus apa yang dilakukan oleh pendeta Bahira kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil? Ini kan kitabnya menyatakan seperti itu. Ya. Terus tanda-tanda ini sudah kelihatan ada pada Muhammad kecil. Apa yang dilakukan? Bahira mengundang seluruh kafilah, tetapi hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Saat semuanya yang diundang itu sudah hadir, Bahira memperhatikan tiap orang satu demi satu. Dengan teliti diperhatikan, dikenali, ya disalam, diajak ngomong satu persatu. Dan dia didapati kok kurang satu ini ya. Tidak ada semua ini tanda-tanda di orang-orang ini. Masya Allah. Tapi setelah dihitung, kok kurang satu. Ini kemana ini yang satu? Yang satu itu dia minta diundang juga. Diundang kembali. Ini kayaknya enggak lengkap nih. Ini enggak lengkap nih. Semua udah dikenali dan dicek enggak ada nih. Ini enggak ada tandanya. Tanda yang dia cari itu. Iya. Terus kemudian dihitung, loh kurang satu. Mana yang satu ini? Nah, ternyata saat itu Muhammad SAW diminta menjaga barang. Barang-barang dagangannya dari Mekah. Iya. Menjaga barang karena yang hadir dalam undangan makan biasanya hanya orang dewasa. Anak kecil biasanya nggak ikut pembicaraan dagang begitu. Iya. Lalu Bahira minta agar anak itu yang dibilang anak kecil itu, mana anak kecil? Ayo, tolong dipanggil. Gitu. Dipanggil. Yang menjamu yang minta. Gitu ya. Dipanggil, dibawa, terus kemudian dilakukanlah oleh Bahira seperti tadi, diajak ngomong, diperiksa, dilihatin, gitu ya. Fisiknya, perilakunya, gitu ya. Terus kemudian sampai pengecekan khatam an-nubuwah. Khataman nubuwah. Yaitu apa? Bahira minta melihat panggungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba boleh ya saya ya. Ini dengan lemah lembut saya pengen tahu ini anak istimewa. Masya Allah. Coba dibuka nih punggungnya, saya pengen tahu. Setelah disingkapkan punggungnya, maka Bahira melihat tanda-tanda kenabian yang disebut khatam. Yang tanda-tanda itu sesuai dengan deskripsi yang ada di dalam kitab sucinya. Ini anak yang saya cari. Masya Allah. Sudah terbukti. Ini yang tertulis dalam kitab saya. Jadi ciri-ciri kenabian itu sudah ada di kitab. Ada. Itu yang dipelajari. Itu yang
tunggu-tunggu. Makanya ketika dengar ada kafilah dari Mekah, pimpinannya Abu Thalib. Di situ ada bawa anak kecil itu nanti memiliki tanda kenabian. Nah ini pas semua. Tanda-tandanya kenabiannya seperti apa? Pas semua. Nah kemudian setelah itu Bahira langsung memberikan peringatan serius kepada Abu Thalib. Maksudnya gimana? Setelah mendapati kepastian atas tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, maka pendeta Bahira ini menyatakan ini kurang lebih ya. Iya. Kalau Umi bahasakan, anak ini tolong dijaga benar-benar. Anak ini memiliki kedudukan besar. Maka banyak juga bahaya yang akan dia temui. Lindungi dia dari orang Yahudi dan Romawi. Itu. Insyaallah. Dan ada yang jarang disorot. Jarang diperbincangkan persoalan penting ini. Coba perhatikan, pendeta Bahira tidak mengajak Muhammad kecil masuk Kristen. Apakah karena waktu itu masih kecil maka tidak diajak masuk Kristen? Bukan itu. Ia tidak mengklaim Muhammad SAW sebagai nabi Kristen. Justru memerintahkan Abu Thalib untuk memberikan ekstra perlindungan dari orang-orang Yahudi dan Romawi. Maka dititipkan, tanda kutip ya, dititipkan ya. Yeah. Tolong wanti-wanti gitu ya. Gitu ya. Tolong hati-hati anak ini. Bahaya itu akan datang dari orang Yahudi dan Nasrani. Maaf, dari orang langsung disebutkan Romawi dan Yahudi dan Romawi. Nah ini menunjukkan bahwa pendeta Bahira mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW di masa depan. Saat itu Muhammad masih kecil, usianya masih 12 tahun. Jadi belum menerima risalah kenabian. Maka orang-orang yang disebut ahli kitab ini, seperti beliau, Bahira, itulah yang sudah mempelajari. Orang ahli kitab, berarti dia sudah ahli kan, tentang kitab. Maka dia sudah belajar. Ini ciri-ciri Nabi akhir zaman. Jadi makanya dia nggak bakalan dia ngajak masuk Kristen. Dan disinilah Bu Wes dan pemirsa ini harus disorot. Jadi nggak benar kalau dikatakan pendeta Bahira itu Kristen. Kalau pendeta Bahira itu Kristen, dia menggunakan kitabnya bukan kitab yang itu. Bukan kitab para nabi terdahulu, tapi kitab-kitab yang namanya Bible. Enggak pakai itu. Nah, nanti akan lebih jelas. Silakan. Masya Allah. Sosok Bahira ini mengawali identifikasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang cilik sebagai nabi, ya Umi ya. Iya betul. Meskipun Bahira adalah seorang Nasrani, tapi dia Nasrani yang jujur, hatinya bersih, lurus, maka dia jujur mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Umi tambahkan ya, ada informasi yang kurang populer tapi penting. Dan peristiwa ini juga, ulasan kita ini juga membantah tuduhan-tuduhan negatif tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tuduhannya adalah ini menjawab bahwa Bahira itu bukan pembuat kenabian. Kenapa? Ini Umi ungkap karena sebagian orientalis menuduh Nabi belajar agama dari Bahira.
ini lemah secara logis dan historis. Nabi belajar agama dari Bahira. Iya. Ada tuduhan seperti itu. Dan ini lemah historis ini. Kenapa? Karena pertemuan Bahira dengan Muhammad SAW kecil sangat singkat dan hanya ketemu saat itu. Saat kemudian nggak pernah ketemu lagi. Muhammad masih anak-anak, masih umur 12 tahun. Lalu tidak ada bukti transfer doktrin. Muhammad juga tidak bisa membaca. Setelah itu Bahira tidak pernah muncul lagi dalam kehidupan Muhammad. Jadi satu kali itu saja. Satu kali itu waktu aja. masih kecil lagi ya. Iya. Masya Allah. Itu orientalis menuduhnya Rasulullah belajar agama pada Bahira. Nih. Nah, ada ulama besar barat non-muslim ya, non-muslim. Namanya Montgomery Watt. Dia ini mengakui klaim bahwa Nabi belajar agama dari Bahira sebagai klaimnya adalah tuduhan itu tidak kuat secara historis. Jadi dia mengatakan begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Mereka itu tidak percaya ya Umi ya tuduhan itu. Tuduhan datangnya dari orientalis. Dari orientalis. Dan kemudian ada yang ahli agama Montgomery Watt ini dia mengatakan enggak gitu. Nah, kemudian Umi menyoroti lagi tuduhan yang menyatakan bahwa Rasulullah dengan dengan Bahira ini ketemunya 2 kali. Sebagian riwayat yang lemah menyebut Bahira bertemu lagi dengan Nabi saat dewasa. Tapi mayoritas sejarawan Muslim menolak karena sanadnya lemah dan kontradiksi kronologi. Jadi kan harus dirinci, dirinci kapan peristiwanya, terjadinya bagaimana, terus yang menyaksikan siapa. Jadi mereka itu tidak punya kronologi seperti itu ya, mereka menuduh yang lain-lain. Betul, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa Bahira begitu yakin akan kenabian Nabi Muhammad SAW? Karena dalam tradisi Kristen Timur, Suryani tadi, maka masih dikenal konsep Nabi terakhir dari bangsa Arab. Ini tidak ada di dalam kitabnya orang Kristen yang namanya Bible, itu tidak ada. Nabi terakhir itu siapa? Menurut mereka terakhir adalah Yesus. Tapi statusnya sudah jadi Tuhan juga, makanya tidak bakal ada Nabi lagi. Betul. Nah ini yang namanya Bahira, dia sangat mempercayai itu. Dia mencari sampai mengundang orang makan, serombongan diajak makan semua. Ada satu orang tidak datang, dia tahu yang mana ini yang satu ini. Berarti yang namanya pendeta Bahira, dia bukan Kristen. Dia bukan Trinitas, dia bukan Kristen, dia tidak terlibat dalam berarti Vatikan. Dia tidak masuk dengan Vatikan ya? Tidak masuk. Makanya Al-Quran menyatakan ada ahli yang kitab yang beriman, ada ahli kitab yang ingkar. Gitu ya. Betul. Berarti kan itu ini kebahira ya Mia? Ya. Nah, ada satu hal penting, mereka Kristen Timur Suryani meyakini bahwa Yesus bukan nabi penutup. Kebalikannya, ini berbeda dengan teologi gereja Romawi modern yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Okay. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ilmu yang kita peroleh dari hari ini. Terima kasih Umi atas semuanya yang telah Umi paparkan. Masya Allah, sangat luar biasa.
Oke, sahabat Gerak Muslimat Indonesia, sampai di sini dulu kajian kita. Jangan lupa share kalau bermanfaat dan sampai jumpa di episode Sirah bersama Umi Irena Handono berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.